Yes Bu Vivin. Wih, kayaknya girang banget loh. Wah, pasti. Yes. Ini loh, aku dapat berkat. Dapat berkat ya, ditransfer ya. Iya, duitnya. asik. Iya. Kalau dapat duit senang. Pasti senang. Bergirang. Ya iyalah. Kalau nggak dapat, Ya, lemes. kurang. Enggak Bu Vivin, harus tetap bergirang. Gitu Iya, ya. pemeliharaan Tuhan tuh melebihi hanya sekedar transferan uang Bu Vivin. Nah, terus Betul nggak gimana? ya adik-adik ya? Terus gimana? Bergirang tuh setiap hari karena Tuhan Yesus tuh sudah menebus dosa kita, memelihara kita setiap hari. Berarti bergirang harus setiap hari. Tuh lihat adik-adik tuh. Loh, sudah siap untuk bergirang bersama-sama dengan kita. Berarti apa sudah mandi ya? Loh, kita tanya dulu. Sudah mandi adik-adik? Sudah, Bu Vivi. Sudah pakai baju yang bersih? Bajunya rapi, sudah. Iya. Duduk manis, jangan lupa disiapkan. Boleh sarapan? Loh, boleh. boleh. Ya, sarapan dulu. Biar nanti bergirangnya benar-benar semangat gitu Memujinya ya. full. Iya. Jadi sudah duduk manis, menyiapkan Alkitab, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, sip, Walaupun asik. online ya, Ya. harus tetap bergirang. Yes. Saya bergirang. Saya bergirang. Yuk kita pujikan bersama. Yuk semua kita bergerak ya, memuji Tuhan. Boleh menari, boleh lompat. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, asik, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Hingga pada hari minggu ini kami boleh kembali berkesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online di GKI Darmo Satelit. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Biarlah ibadah pada hari ini Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kali ini di dalam tangan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, senang? Senang. Bergirang ya? Mesti. Iya. Kayak apa? Bergirangnya kayak apa? Ya, bergirang itu kalau habis makan perutku kenyang ya bergirang. Gitu ya? Kalau perutnya kenyang bergirang? Iya. Bukan itu Bu. Nah, terus? Kan bilang bergirang itu setiap saat. Karena Tuhan Yesus juga mencintai kita setiap waktu. Apalagi ayo bergirang, ayo coba. Bergirang ya. Ini paham ini wisan wis. Kalau dapat hadiah bergirang. Berarti nggak dapat hadiah lah lemes. Iya. Nah, jadi memang harus bergirang, bersukacita, bersukaria tuh setiap waktu. Terus kita harus ngajak juga teman-teman di sekitar kita juga untuk bersukaria bersama. Bersukaria. Iya. Bersukaria apa? Ya karena Tuhan Yesus memelihara kita. Bayangkan loh Bu, tadi pagi bangun ternyata kita dalam keadaan sehat. Bersyukur enggak? Iya. Iya kan? Tiap hari kita bisa menjalani hidup, tetap kita bisa mencukupi kebutuhan semua. Tuhan yang cukupkan kebutuhan kita. Seneng apa enggak? Iya. Nah itu, bersukacita. Tapi kalau lapar bisa bergirang.
wah harus tetap bersuka cita. Nanti Tuhan yang akan memelihara kita ya. Mari kita bersukaria ya. Yes, mari kita bersukaria. Ya, jadi harus bangun berdiri ya. Bangkit berdiri, tirukan gerakannya. Pakai gerakan. Iya, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bu Tias. Iya ya. Bu Tias gimana sama aktivitasnya sehari-hari? Bu Tias kan guru. Oh ya betul, saya kan guru di sekolah dasar ya. Jadi dulu tuh Bu Vivin, saya tuh berpikir pengen jadi guru tuh karena pengen ketemu anak-anak tiap hari, bersendagura sama mereka, ya kan, ngajar tapi sambil bermain bersama mereka, gitu kan. Terus tiap tahun ganti siswanya, seneng itu ketemu sama anak-anak yang baru lagi. Ternyata begitu pandemi Bu Vivin, yang saya hadapi tiap hari itu laptop. Jadi memberikan pembelajaran di depan laptop, ngajar di depan laptop, memberi tugas di depan laptop, gitu Bu Vivin. Tapi yang alami kan bukan saya sendiri, anak-anak juga sama kayak gitu. Ada perbedaannya enggak Bu? Ngadepin anak-anak sama laptop? Lu ya jelas berbeda Bu, jelas. Kalau ngadepin anak-anak kan bisa langsung tahu apa kesulitan mereka, apa yang mereka sukai, langsung bisa disampaikan. Kalau lewat laptop, lewat dikirim tugasnya kan ya pasti harus menunggu responnya, gitu Bu. Tapi gimana Bu Tias? Seneng apa enggak situasi seperti ini? Ya kalau dibilang seneng, ya nggak seneng, harusnya kepinginnya ketemu ya, gitu. Tapi bukan berarti nggak bersuka cita Bu Vivin. Harus tetap bersuka cita. Bersuka cita ya? Iya, karena sukacita itu bisa mengalir loh Bu Vivin. Wah, mengalir? Iya. Seperti air. Jadi kalau kita bersuka cita, nanti teman-teman di sekitar kita juga ikut bersuka cita. Bu Tias bersuka cita? Bersuka cita. Bu Vivin? Bersuka ikut cita. Bersuka cita. Adik-adik bersuka cita. Karena semua bersuka cita. Karena sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kita. Boleh? Iya, memuji Tuhan ya. Lagi ya. Semangat ya. Anak-anak masih semangat? Masih. Ditanya Bu Vivin coba. Masih semangat? Masih katanya. Masih katanya ya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, budi-budi setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka
sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang keras. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. lagi sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman. Siapkan hati, pikiran, ya, siap untuk menerima firman. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati, buka pikiran kami, supaya kami dapat mendengar semua pesan atau apa yang Kau inginkan. Dan kami siap melakukannya. Kami mau jadi anak yang taat dan setia terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Masih semangat kan sekolah minggu ini? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita minggu ini. Sekarang Kak Suko mau tanya, adik-adik di rumah pernah nggak merasa sedih? Merasa takut? Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti kita semua pernah menangis, pernah kehilangan, pernah sedih, pernah takut. Entah itu takut ditinggal mama, entah itu takut gak bisa sekolah, gak bisa main, dan lain sebagainya. Contohnya saja gini, ada anak ayam. Anak ayam banyak, terus tiba-tiba induknya diterkam sama anjing misalkan gitu, atau sama musang, induknya mati. Anak ayam itu sedih nggak? Pasti sedih. Anak ayam itu bingung nggak? Pasti bingung. Dan anak ayam itu pasti takut. Pasti takut, mereka menangis sedih. Aku bagaimana? Yang nyariin makan aku siapa? Nah, sekarang Kak Suko mau cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus setelah ditinggal Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus sebenarnya sudah bangkit, sudah menampakkan diri ketiga kali, dan Tuhan Yesus sekarang mau menampakkan diri lagi. Seperti ini ya ceritanya ya. Nah, Kak Suko punya gambar. Ini kira-kira gambar siapa ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Ini gambar murid-muridnya Tuhan Yesus. Lihatin, mereka mukanya sedih. Kenapa? Karena ditinggal sama Tuhan Yesus. Mereka belum percaya sepenuhnya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Mereka sedih. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dulunya mereka adalah seorang nelayan. Nah, adik-adik tahu nggak nelayan itu apa? Ayo, yang tahu nelayan itu apa? Nelayan itu pekerjaannya mencari ikan. Ini ada Bapak Petrus dan teman-temannya mencari ikan, mau berangkat mencari ikan. Bapak Petrus bilang sama teman-temannya dalam kebingungan, aku
mau mencari ikan lagi. Teman-temannya, ya sudah, aku ikut saja. Karena mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka berjalan menuju ke Danau Tiberias. Nah, ini mereka bareng-bareng berjalan menuju ke Danau Tiberias. Kelihatan ya, mereka berjalan. Oke, lanjut. Ada gambar satunya. Tara. Ini mereka sudah mulai berlayar. Mereka berlayar membawa jala yang besar. Mereka berlayar malam hari. Tapi mereka masih cemberut aja ya mukanya ya. Kira-kira kenapa ya? Wah, ternyata dari berangkat sampai malam hari mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Mereka sedih, nggak mendapatkan ikan. Biasanya kalau nelayan kan mendapatkan ikan walaupun sedikit. Ini dia sudah melemparkan jala ke sana, nggak ada ikannya. Ke sana lagi, ke sebelah kiri, nggak ada ikannya. Terus mereka mendayung lagi ke tengah danau, tetap nggak ada ikannya. Sedih ya adik-adik ya, kalau nelayan nggak dapet ikan, sedih. Terus mereka makan apa? Iya, mereka sedih. Mereka juga masih bersedih karena ditinggal gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Sedih lagi ketika mereka nggak mendapatkan ikan. Kasihan mereka. Sampai mereka lelah. Taruh sini dulu ya. Terus Kak Suko mau tunjukkan lagi. Ini. Sampai pagi pun mereka belum mendapatkan ikan. Lihat jalannya ini, masih kosong. Masih kosong. Mereka mukanya capek dan mereka sangat lapar. Sudah sedih, capek, lapar. Kasihan ya mereka ya, kasihan. Nah, tapi kok ini matanya gitu ya? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Ini kayaknya memandang satu arah, kayak di sana gitu. Kayak, ada apa itu? Ternyata bukan seperti itu. Mereka kaget karena ada yang memanggil di tepi danau, di tepi pantai danau. Ada suara yang memanggil mereka. Saat mereka sudah capek, putus asa, mereka mau pulang. Ketika mau pulang lagi, perahunya diarahkan ke arah pulang. Mereka melihat seseorang. Seseorang itu memanggil sambil berteriak kenceng sekali. Gini, berteriaknya, "Hai anak-anakku, apakah kamu sudah makan?" Gitu, kenceng sekali. Gimana tadi adik-adik teriaknya? "Hai anak-anakku, apakah kalian sudah makan?" Gitu. Terus mereka, siapa itu? Mereka melotot. Siapa ya? Oke. Ditaruh lagi gambarnya ke gambar satunya. Nah, Tara, gambar siapa ini? Pasti sudah tahu ya. Tapi tunggu dulu, sabar dulu. Kak Suko mau lanjutin cerita dulu. Nah, orang ini tadi yang memanggil murid-murid Tuhan Yesus, yang menanyakan apakah mereka sudah makan. Murid-murid Tuhan Yesus lalu bilang, belum ada makanan. Seperti itu. Terus orang ini bilang, menyuruh mereka, mengarahkan mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Di sana akan banyak ikan. Bagaimana adik-adik murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus kan belum tahu kalau ini siapa orangnya. Nah, murid-murid anak-anak Petrus dan teman-temannya, siapa itu orang? Gak tahu kalau kita ini dari malam kita sudah lelah menyebarkan jala di arah selatan, utara, timur, kanan, kiri.
Semuanya sudah kita cari ikan, tapi tidak ada satupun. Orang itu ya apa sih? Terus ada salah satu temannya Petrus, kenapa sih Petrus nggak kita coba saja? Iya, mendingan kita coba. Ya barangkali benar loh, kita tetap harus semangat. Oke, kita coba ya. Lalu mereka menebarkan jala ke sebelah kanan. Ke sebelah mana? Kanan. Kanan sini ya adik-adik ya. Ke sebelah kanan. Kanannya Kak Suko sini soalnya. Ditebarkan jalan ke sebelah kanan. Besar sekali jalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak ikan-ikan yang masuk ke jala itu. Banyak sekali. Sampai mereka itu, ini tak taruh dulu ya. Sampai mereka itu nggak kuat mengangkatnya. Ayo angkat, ayo dong angkat sini ini. Angkat. Seperti ini. Nah, mereka sampai jalannya ini penuh. Jalannya besar ini penuh. Penuh dengan apa? Jajan? Bukan. Penuh dengan ikan. Kan mereka mencari ikan. Penuh dengan ikan. Mereka langsung tersenyum. Bahagia sekali. Mereka mencari ikan, dapat ikan banyak. Kira-kira jalannya muat nggak ya? Kalau terlalu banyak ikannya, kira-kira jalannya sobek nggak? Banyak sekali ikannya. Sobek nggak? Ini ternyata nggak sobek adik-adik. Jadi masih tetap bisa. Mereka menarik sekuat tenaga sambil mereka senang. Tapi mereka hanya senang aja kah? Mereka itu sambil mikir, loh orang itu siapa ya? Kok tahu kalau di sini ikan, ada banyak ikan. Padahal adik kan kita sampai capek nggak dapat ikan. Sakti ya orang ini ya. Siapa ya orang ini ya? Gitu. Nah ini sampai, oh ini siapa ini? Ini gambarnya Pak Petrus ini. Antusias sekali, pengen tahu siapa itu. Orang yang tadi ngomong nyuruh nebarin jala ke sebelah kanan. Ya, oke. Ayo, sekarang adik-adik boleh menjawab. Ini siapa tadi orangnya? Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Pakai baju putih, pakai gini. Terus, loh ini ada bolongnya. Ada bolongnya. Kakinya juga ada bolongnya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, ini ada bolongnya. Siapa ya kira-kira ya? Benar, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah bangkit menemui murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Yeay, Tuhan Yesus. Oke. Nah, ketika temannya bilang, loh Simon Petrus, itu Tuhan kita, itu guru kita, itu Tuhan Yesus. Benar, dia menunjukkan kita banyak ikan, dia yang menyuruh kita. Tuhan kita sudah datang lagi. Ini. Setelah itu Petrus langsung siap-siap menarik bajunya, memakai bajunya, terus terjun ke danau. Terjun ke danau ini. Gambarnya apa? Ini gambarnya sudah berdiri. Tadinya dia terjun dari perahunya, cemplung biur, terus dia berenang kencang. Saking antusiasnya mau ketemu sama gurunya. Ya, ini. Sudah mau sampai tepi ya adik-adik ya. Ini teman-temannya masih di sini. Tapi teman-temannya ini nyusul. Teman-temannya nyusul karena mereka bersuka cita. Tapi mereka itu enggak teriak-teriak. Terus mereka enggak Tuhan. Gitu enggak. Mereka itu speechless. Apa ya? Enggak bisa ngomong apa-apa. Saking senangnya, terus saking terharunya, saking habis capek terus Tuhan kayak gitu, jadi sampai mereka itu enggak bisa ngomong apa-apa. Nah, terus ini. Nah, akhirnya teman-temannya juga sampai di tepi dan mereka turun. Enggak renang ya.
Ini. Nah, mereka turun bergegas menjumpai Yesus, menjumpai guru-gurunya. Tersenyumlah. Yang pertama, karena mereka ketemu lagi sama gurunya yang dikasihinya. Yang kedua, mereka dapat banyak sekali ikan. Nih, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan api. Api untuk apa? Ya, api untuk memanggang ikan, memanggang roti. Tuhan Yesus juga sudah menyiapkan roti, sudah menyiapkan ikan, sudah menyiapkan api. Mereka diajak Tuhan Yesus untuk makan bersama. Nih, hebat ya. Tuhan Yesus itu tahu kalau mereka itu lapar. Tahu kalau mereka itu capek. Tahu kalau mereka itu bersedih. Tuhan Yesus mengajak mereka makan. Ayo anak-anakku, kita sarapan. Mereka mau ketemu sama Tuhan. Nah, mereka sudah ketemu sama Tuhan, tapi Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk bawa ke sini hasil ikan tangkapanmu. Ayo kita makan bersama. Coba sih hitung kalian dapat berapa ikan. Ternyata setelah dihitung mereka dapat 153 ekor ikan. Dan ikannya itu besar-besar loh adik-adik. Besar-besar. Segar-segar. Wah, ini siapa nih ya yang menghitung? Pak Simon Petrus, besar-besar. Ih, hebat sekali. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, Dara. Nih, mereka makan. Mereka makan. Ini Tuhan Yesus memeluk Bapak Petrus. Karena Bapak Petrus kan sempat takut, malu sama Tuhan karena dulu pernah menyangkal ketika Tuhan Yesus disalib itu loh, kan Pak Petrus pernah menyangkal. Nah, makanya Tuhan Yesus merangkul, nggak apa-apa, yuk kita makan. Wih, senang sekali ya adik-adik, senang sekali. Kita juga senang ya, ternyata. Nah, adik-adik, Kak Suko mau kasih apa ya, kita belajar dari cerita ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu pernah merasakan takut, sedih, atau apapun itu manusiawi. Contohnya adik-adik, kita sekarang masih masa pandemi ya, kita nggak bisa sekolah, terus kita harus benar-benar menjaga kesehatan, kita nggak bisa bermain dengan bebas, ya kan? Tapi adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu selalu menguatkan kita, selalu menyertai kita, walaupun Tuhan Yesus itu nggak kelihatan. Tuhan telah mati bagi kita, telah bangkit dan menyertai kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Ya, rasa takut itu tidak perlu lagi. Kita akan selalu disertai sama Tuhan Yesus gitu. Terima kasih adik-adik karena kita sudah belajar firman Tuhan, kita juga sudah mengerti kalau Tuhan Yesus sudah bangkit lagi. Oke. Sekarang saatnya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya kita ambil di Kejadian 21 ayat 22. Kita ulangi lagi ya. Nanti dibuka sama dihafalin. Kejadian 21 ayat 22. Bunyinya, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kak Suko ulangi.
Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami anak-anak-Mu percaya bahwa Engkau telah bangkit dan Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami kini, sekarang, dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Adik-adik, kini tiba saatnya memberi persembahan. Bisa minta tolong papa, mama, pokoknya orang tua yang ada di rumah, ya. Ya, adik-adik bisa minta tolong ke papa mama untuk scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, kita pujikan, beri syukur. Beri syukur. Ya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur, bila syukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur, bila syukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Bapa, berkati Papa, Mama yang bekerja keras untuk kami. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, GKI Darmo Satelit. Biarlah semua persembahan ini boleh berguna bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai teman-teman, sekarang kita mau bikin craft. Nah, hari ini kita akan bikin moving paper fish. Look, ikannya bisa renang. Nah, cara buatnya mudah sekali. Kita perlu kertas. Mau pakai warna apa aja boleh, kali dia mau pakai kertas yang ini, yang warna hijau. Lalu, tapi kita harus buat kertas ini jadi persegi dulu. Kalau misalnya kertasnya lebar, tapi kalau kertasnya sudah ada yang persegi seperti ini, nah ini akan lebih mudah. Oke, kita coba ya. Setelah kertasnya jadi persegi seperti ini, kita lipat jadi dua. Jadi dua, lipat. Pastikan semuanya sama sisinya, dilipat di ini. Lalu setelah itu buka lagi dan kita lipat, kan ada garisnya yang di tengah ini, kita lipat sesuai dengan garis yang ada di tengah seperti ini. Satu sisinya lagi juga dilipat ke tengah seperti ini. Ikutin garisnya ya, supaya lurus. Setelah itu kita buka lagi dan kita lipat jadi dua lagi. Jadi bisa lihat di sini ada garis yang tadi kita sudah lipat, yang sebelah sini. Nah, itu jadi patokan kita untuk potong supaya jadi seperti ini. Oke, kita coba ya. Sisa sedikit di ujung, terus kita potong seperti ini, lurus
jangan sampai melebihi garis yang kita buat. Lalu potongnya kecil-kecil ya, jangan besar-besar, supaya dia bisa bergerak. Kalau besar-besar dia nggak bisa bergerak dengan luas, nggak bisa renang dia ikannya nanti. Hati-hati, buat yang masih kecil bisa minta tolong papa dan mama untuk potongin. Nah, karena ujungnya tadi kita udah sisain kira-kira 5 cm, yang depannya juga disisain. Oke, setelah itu kita potong yang bagian depannya, ini yang bagian depan sini, supaya tidak terlalu lancip. Kita potong melengkung, dikit aja. Setelah itu kita kasih lem di sisi yang bagian sini, mau pakai lem glue stick atau mau pakai double tip juga ya, aja. Terus yang sisi yang tidak ada lemnya kita tutupkan, kita tempelkan ke sisi yang ada lemnya. Hampir jadi. Pastikan ini ya semuanya bisa merekat. Oke. Terus sekarang kita mau bikin yang bagian ini ya. Nah, ini caranya. Ini ya kertasnya Kak Lydia. Kak Lydia sudah potong kertas. Nah, Kak Lydia pakai warna yang sama. Kak Lydia juga pakai warna hijau yang ini. Kita bentuk kayak gini, kelihatan. Terus sama satu lagi kertas yang warnanya beda. Nah, yang hijau lebih tua. Lalu Kak Lydia tempelkan di sini. Ini jadi lidahnya. Oke, jadi adik-adik potong seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kita tempel dulu yang lidahnya. Jangan lupa tap-tap-tap supaya bisa nempel. Setelah itu kita tempel, kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita tempel bagian belakangnya. Lem di ujungnya aja. Itu kita tempelkan di dalamnya. Ini bisa kelihatan, masuk di dalamnya ya. Jangan lupa tap-tap-tap. Hampir jadi di dalamnya. Setelah itu kita bikin ekornya dan siripnya. Ini juga mudah sekali. Kak Lydia mau pakai kertas dengan warna yang berbeda. Caranya kita bikin heart shape-nya kayak gini. Kita lipat jadi 2. Besarnya boleh adik-adik sesuaikan ya. Mau yang lebih besar juga boleh, mau yang lebih kecil juga boleh. Tapi Kak Lydia suka yang besar-besar, karena ikannya Kak Lydia besar banget. Caranya gampang. Kita bikin dari ujungnya, ujung yang ini, ujung yang ini. Terus ke atas, bikin lengkungan, turun ke bawah. Buka deh. Tara, jadi 1. Kita bikin 2. 1 lagi. Lakukan hal yang sama dari bawah ke atas. Bikin lengkungan. Terus ke bawah. Kita lihat jadi nggak ya? Yeay, jadi. Nah, sekarang setelah itu yang bagian yang heart shape-nya yang lebih kecil ini Kak Lydia mau tempelin jadi ekornya. Yang
tinggal dilem, kasih lem, terus tempelkan ke ekornya. Nah, yang lebih besar, kali dia mau potong, jadi 2 dulu. Ikutin garisnya aja, terus jadi siripnya, tempel di sebelah sini dan tempel di sebelah sini. Oke, kelihatan ya. Kasih lem dulu, satunya juga kasih lem, terus tempel, tap tap, satunya juga tap tap tap. Oke. Apa ya yang kurang? Tahu nggak ya, apa ya yang kurang? Sudah ada siripnya, sudah ada ekornya, sudah ada badannya, ada lidahnya, mulutnya, kepalanya. Ya, oh iya, matanya mana ya? Matanya kita mau buat. Nah, yang nggak punya mata-mataan kayak gini, bisa pakai kertas. Kak Lydia mau pakai kertas warna kuning. Kalau misalnya Kak Lydia nggak pakai mata-mata, tinggal potong jadi lingkaran, terus gambar yang hitam-hitamnya ini pakai spidol. Gampang kan? Bikin lingkaran. Spidol supaya dia kelihatan. Ini udah bisa jadi mata. Tapi sekarang Kak Lydia mau pakai yang ini supaya matanya bisa gerak-gerak. Tempelkan deh. Nah, sudah jadi. Nih, bisa renang kan? Ikannya. Oke, sekarang giliran adik-adik yang coba di rumah ya, supaya sekolah minggu kita makin seru. Kita bikin sama-sama yuk. Dan jangan lupa foto hasil karya kalian dan kirimkan ke komisianak@gmail.com. Oke, Kak Lydia tunggu ya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu Tias, Ya, gimana? Sudah mendengar firman? sudah Gimana pendapatnya? diberkati sama Diberkati. firman Tuhan tadi. Seneng. Senang ya? Ya. Kalau aktivitasnya gimana? Wah, seneng bisa mengikuti aktivitas tadi. Ya. Bisa dicoba di rumah ya, Oh, ya. adik-adik ya? Ya, Gimana Bu Bu Vivin? Tias? Saya merasa diberkati hari ini, Bu Vivin. Kalau Bu Vivin bagaimana? Diberkati Iya. setiap saat. Kita tanya adik-adik yang di rumah. Ya, apakah dia adik-adik juga diberkati? Diberkati, Bu Vivin. Iya. Bu Tias, Ya. diberkati itu apa toh? Diberkati itu merasakan kasih dan kemurahan Allah dalam hidup kita, Bu Vivin. Ya. Jadi bukan hanya masalah kenyang, Ya. dapat transferan tadi, bukan ya. Ya. Tapi diberkati adalah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita Damai, pujikan bersama ya. damai sukacita ya. Damai. Ya. Memuji bersama ya. Siap. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Asik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sungguh Bapa, kami sangat diberkati oleh ibadah online ini. Kami senang, kami bersukaria, kami menerima banyak berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Bapa, terima
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.